Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mega Pandurvianti, Master in Medical Education. Saya dan teman-teman di kelompok 14 akan mempresentasikan edukasi tentang pubertas. Sebelumnya, perkenalkan dulu para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Saya Nur Rahmat Yanesha Irvani dengan NIM H2019025. Saya Syafira Fazil Medina Pramesti dengan NIM H2A019052. Saya Anissa Nurul Azmi dari NIM H2A019078. Nama saya Alia Mahda, NIM H2A019083. Saya Zenia Meira, NIM H2A019111. Saya Rusdek Maria Sofa dengan NIM H2A019114. Perkenalkan, nama saya Yanur Fikor Serdinata dengan NIM H2A019147. Saya Nabila Numadina dengan NIM H2A019148. Perkenalkan, nama saya Nisina Adenirum dengan NIM H2A019154. Di sini kami akan membahas mengenai pubertas. Dan next. Di sini untuk definisi pubertas yaitu periode dengan ciri-ciri seks sekunder mulai berkembangnya dan kemampuan reproduksi seksual mulai didapatkan. Definisi lain yaitu suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pesat terutama pada awal masa remaja. Dan next. Lalu di sini etiologi atau penyebab dari pubertas itu ada 3, yaitu yang pertama ada perannya kelenjar pituitari, lalu perannya gonad, kemudian interaksi kelenjar pituitari dan juga gonad. Kemudian ada pun stimulasi gonad memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama produksi dan pelepasan gamet produksi sperma pada pria dan kematangan serta pelepasan ovum pada wanita. Kemudian yang kedua sekresi hormon seks yang sesuai, yaitu estrogen dan progesteron dari ovarium dan testosteron dari testis. Kemudian next. Ya, selanjutnya adalah tahap masa pubertas remaja awal, yaitu umur 10-20 yang merasa lebih dekat teman-teman. Yang kedua adalah ingin bebas. Yang ketiga adalah lebih memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai suka berkhayal. Selanjutnya yang kedua adalah remaja atau pubertas umur 13-14. Yang pertama adalah mencari identitas diri, lalu kedua ingin untuk atau tertarik dengan jenis. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir semakin berkembang. Yang keempat adalah khayal mengenai hal seksual. Yang ketiga adalah remaja akhir, ya, pasca pubertas pada usia 16-16. Yang pertama adalah mengungkapkan diri, yang kedua adalah lebih aktif mencari teman, yang ketiga adalah memiliki citra terhadap dirinya, yang keempat adalah kemampuan berpikir. Selanjutnya di sini ada tanda gejala pubertas pada perempuan. Yang pertama di sini biasanya perempuan itu mengalami kulit minyak dan muncul skin problem. Lalu yang kedua ada tampak pertumbuhan payudara, lalu selanjutnya mengalami menstruasi, lalu adanya pinggul yang besar, lalu adanya mulai tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan kakinya, dan biasanya perubahan emosional pada perempuan tersebut. Di sini siklus menstruasi adalah jarak antara hari pertama menstruasi dengan hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Siklus normalnya 24-31 hari dengan menstruasi normal 3-7 hari. Darah yang hilang umumnya 10-80 ml per hari. Untuk fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi, di sini yang pertama ada fase menstruasi ditandai dengan luruhnya sel ovum matang yang tidak dibudahi dan berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron. Kemudian fase proliferasi ditandai dengan menurunnya hormon progesteron. Kemudian yang ketiga fase luteal autosekresi ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum. Kemudian yang keempat fase ekskemik ditandai dengan terhambatnya hormon estrogen dan progesteron sehingga endometriumnya robek dan terjadi menstruasi kembali. Itu tanda gejala pubertas pada laki-laki. Yang pertama ada jerawat, tumbuh rambut pada wajah, dada bidang, perubahan emosional, perubahan suara, pertumbuhan penis dan testis, serta mengalami mimpi basah. Mimpi basah atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan emisi nokturnal adalah aktivitas psikologis ketika seorang remaja itu bermimpi dan tanpa disadari mengeluarkan cairan agak lengket dari alat kelaminnya. Cairan itu adalah air mani atau campuran antara semen dan juga sperma. Tujuan dari mimpi basah ini adalah untuk menyalurkan fantasi, ide atau hasrat dalam pikiran sehingga seseorang tidak merasa terbebani dengan hal-hal tersebut.